berikutnya. Pendengarnya kurang lebih selama 60 menit ke depan, bingkai program Bincang Ramadan akan hadir untuk menghiasi ruang dengar Anda. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio 90 FM narasumber kita yang alhamdulillah di hari ini beliau bisa hadir menemani kita di pagi hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah yang meyakini Haji Muhammad Zainal Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Gus. Alhamdulillah barokah doa. Panjenengan sedaya. Amin. Ini karena kurang lebih 4 hari kita absen ya. Karena memang ada hal lain yang memang tidak bisa menjadikan hadir di studio. Dan baik pendengar siang 90 FM dan juga pemirsa TV yang berdenda yang dirahmati Allah, ada baiknya opening kita di pagi hari ini kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para pendengar pemirsa pemerhati TV Ambel Denta dimanapun berada, malam hari ini kita alhamdulillah telah disampaikan Allah ke bagian akhir, bagian yang terpenting dan menentukan dari bagian-bagian yang lainnya. Bagian puncak dari seluruh rangkaian Ramadan ada di 10 hari yang terakhir. Seperti kita tahu, malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-22. Nabi mengatakan Ramadan itu terdiri dari 3 bagian. Permulaan, pertengahan, dan akhir. Dan dari seluruh bagian Ramadan ini, ulama mayoritas menyatakan yang paling utama ini adalah di 10 hari yang terakhir. Dan di antara 10 hari yang terakhir, yang paling utama ada di malam-malam ganjil. Dan di malam ganjil yang paling utama adalah malam yang di situ disebut malam Lailatul Qadar. Ini di antara kemuliaan bulan Ramadan karena di dalamnya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ramadan mulia karena di situ Allah meletakkan satu malam yang malam ini nilainya masih lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang mendapati malam ini Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya seumur hidupnya. Nah, karena inilah Nabi memberikan teladan yang baik. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, kana Rasulullah idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan yajtahidu fima la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu ketika masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, kesungguhan beliau dalam beribadah
itu tidak pernah ditunjukkan seperti kesungguhan beliau dalam ibadah di selain bagian yang terakhir. Yajtahidu fi ma la yajtahidu fi ghairi. Hal ini menjadi bukti betapa mulianya 10 hari yang terakhir. Tak terkecuali hal ini syukur alhamdulillah juga mampu diamalkan oleh para pengikut baginda Nabi yang ada di bumi Indonesia, tanah air kita yang tercinta, di masjid-masjid ketika masuk 10 hari yang semuanya mengadakan kegiatan. Setidaknya itu ada di malam ganjil, ada yang sampai 10 hari penuh di malam terakhir. Mungkin ada yang sampai 1 bulan penuh, ada qiyamul lail. Menghidupkan malam-malam untuk beribadah ini sebetulnya sangat dianjurkan oleh Allah bagi siapa saja di bulan apa saja, terlebih itu di bulan Ramadan. Karena di dalam surat Al-Muzammil, surat Makkiyah yang diturunkan kota Mekah, ada 20 surat, itu dibuka ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu amin awin kusminhu qalil auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Di sini Nabi dipanggil, wahai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, hidupkan malam untuk beribadah. Sedikit saja, nggak usah banyak, illa qalilan. Nah, di sini ada pilihan, ada 3 pilihan, nisfahu awin kusmindu qalilan auzid alaihi. Bisa di separuh malam, bisa di sepertiga awal malam, atau dibuat 2/3 malam di akhir. Kalaupun kita tidak bisa di akhir, yang paling utama tetap yang terakhir, wabil ashari hum yastaghfirun, itu waktu sahur. Kalaupun tidak bisa, ya di separuh. Seperti kita malam hari ini di separuh malam ada bincang Ramadan. Kalau di sepertiga yang terakhir, saya khawatir nanti kesubuhan nggak sahur. Nah, kalau ada satu persoalan yang lagi asik ini, kadang waktu tidak terasa seperti yang disampaikan Ustaz Salam, tidak terasa sudah memasuki menit ke. Nah, ini yang dihindari, makanya kita ambil di separuh malam. Bisa di awal malam, bisa di separuh, bisa di akhir. Ini penting. Dan yang kedua, warattil Qur'ana tartila. Baguskan bacaan Quran kalian. Ini penting yang baca Al-Quran. Tapi bukan sekedar membaca, tapi bacaan yang baik. Bukan bacaan yang enak. Bacaan yang baik. Baik itu jelas hurufnya, panjangnya, tajwidnya. Ini 2 hal ini, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena Nabi hendak diberikan tugas besar, berat oleh Allah. Makanya untuk memondasi agar tugas berat ini bisa terlaksana, Nabi diperintah untuk 2. Ini memberikan pelajaran kepada kita, siapapun yang punya masalah, problem besar, solusinya bangun di waktu malam. Kamu mohon kepada Allah. Kamu menyampaikan hajatmu kepada Allah, sampaikan. Kemudian berbanyak membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan jalan atas kasus kita, urusan kita, kesedihan kita. Begitu juga malam hari ini, apalagi di 10 malam yang terakhir Ramadan ini, malam puncak. Di mana malam ini adalah malam yang terbaik di antara malam-malam dalam bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir.
Terlebih di malam ganjil, ditempati Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat istimewa, dikatakan oleh mayoritas ulama. Lailatul Qadar ini malam yang terbaik dari semua malam dalam satu tahun, termasuk malam Jumat, termasuk malam nisfu Syaban, ini yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Itu ditunjukkan dengan banyaknya penjelasan tentang keistimewaan. Karena di sini siapa man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzambi. Ini seumur hidup. Nah, itu sekali lagi saudaraku yang seiman, pemirsa, pendengar, pemerhati TV Ambel Denta dimanapun Anda berada, 10 hari yang terakhir ini adalah yang menentukan perjalanan Ramadan kita di awal dan pertengahan. Nah, Nabi mengatakan innamal umur bi khawatimah, semua urusan itu hanya yang dilihat adalah akhirnya. Oke. Kalau di awal pertengahan ini untuk menjadi penanda. Dikatakan dalam hikam man asyraqat bidayatu asyraqat nihayat. Siapa yang awalnya terang benderang, maka akhirnya terang. Ini tanda-tanda, tapi tidak semuanya. Ada yang awalnya nyerontong, tiba yang geledek, akhirnya gelembosi. Nah, ini kan tidak semua, tapi kebanyakan kalau awal ini sudah terang, insya Allah akhirnya terang. Tapi kalaupun di awal kita ini masih belum panas ya, seperti sepak bola ya, di akhir ada yang panasnya terlambat. Nah, bisa jadi ini kesempatan kita, belum terlambat karena Ramadan masih tersisa 7-8 hari lagi. Bisa jadi umurnya Ramadan tahun ini 29, bisa jadi 30. Kalau saudara kita sudah menentukan tanggal di hari Jumat itu akhir Ramadan tanggal 20, karena memang mereka sudah 30 hari. Tapi kita jangan ikut-ikutan 20, belum tentu nanti di tanggal 19 kita mengamalkan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Awali puasa dengan melihat hilal, akhiri puasa juga dengan melihat hilal. Karena di hari Kamis itu masih 29 hari. Bisa jadi 1 bulan kan kalau tidak 29 hari 30 hari. Bisa jadi Jumat itu masih 30. Ya mudah-mudahan biidznillah, biqadarillah, semoga bisa berhari raya bersama-sama. Biar tambah seru, biar tambah semangat, biar tambah kompak. Tapi kalaupun berbeda, ya kita harus menerima perbedaan karena semuanya juga berlandaskan dalil kaidah yang kuat dan sudah diamalkan di setiap Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, itu saudaraku yang seiman, belum terlambat kesempatan kita. Kalau kita di awal atau pertengahan kurang gerung, inilah saatnya. Nggak perlu pakai extra jos, nggak perlu pakai Maviton. Jangan kendorkan semangat. Kita jangan terpengaruh dengan yang lain. Biasanya kalau dimasuk di 10 hari yang terakhir, itu yang membuat semangat kita kendor ini macam-macam. Fisik sudah menurun. Ini ataupun mungkin untuk persiapan hari raya, ataupun mungkin karena kita nggak tahu keutamaan 10 hari yang terakhir. Atau kita sudah merasa banyak pahalanya dari awal sampai, padahal setelah kita tahu yang dilihat itu bukan awal pertengahan tapi akhirnya, maka kita tidak akan mengendorkan semua sebelum peluit panjang dibunyikan. Jadi ini ibarat sepak bola ini adalah babak final. Ini kompetisi yang terdiri dari 3 bagian, awal, pertengahan, dan akhir. Untuk apa saja amal yang bisa dikerjakan
di 10 hari yang terakhir Nabi sudah mencontohkan banyak di masjid. Dalam satu hadis, man i'takafa ma'i falyataqi fil asr awakhir. Sopo sing kepingin itikaf bareng ambek aku. Siapa saya ingin itikaf bersama dengan saya, itikaflah di 10 hari yang terakhir. Dan itu diamalkan Nabi sampai Nabi hatta yatawaffahu. Dalam satu hadis Sahih Bukhari, idza dakhala al-asr awakhir min Ramadan i'takafa hatta yatawaffahu. Ketika Ramadan 10 hari Nabi selalu itikaf sampai beliau wafat. Setiap tahun 9 kali Nabi mendapati Ramadan karena perintah puasa. Ya, Ramadan itu menjadi istimewa karena turunnya perintah puasa itu di tahun kedua Hijriyah. 2 tahun Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah baru turun perintah puasa. Nah, Nabi wafat tahun usia 63, 9 tahun. Dari 9 tahun ini 8 tahun Nabi mendapati puasa Ramadan hanya 29 hari. Yang 30 hari hanya sekali. Nah, ya mudah-mudahan tahun ini 30 hari ya. Biar tidak 29. Tapi kemarin 30 hari ya. Insya Allah. Tapi kalau sebelumnya biasa dipantau. Sudah dipantau hilal ini kayaknya ya. Tidak sama hari raya. Tapi tinggal nanti melihat di hari Kamis. Di hari Kamis, kalaupun tidak terlihat ya otomatis. Kalaupun terlihat biasanya ini kurang dari tapi mudah-mudahan ada keajaiban. Kita berharap agar bisa seragam berhari raya biar tambah semarak, biar tambah seru dari bahasa ya renom saya ini. Ya itu pesan saya. Jangan kendor, jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita hasilkan di awal pertengahan. Ingat, yang dilihat Allah yang menentukan bukan awal pertengahan tapi adalah akhirnya. Jika akhirnya baik, semuanya ikut baik. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini yang tinggal tersisa 7 atau 8 hari secara maksi, terlebih di malam ganjil. Dan mudah-mudahan kami berdoa siapapun khususnya yang menjadi pemerhati, pemirsa, pendengar TV Ampel Denta, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikan selalu mengiringi, alias dia pasti akan sudah istiqomah lurus di jalan Allah, tidak akan menyimpang lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita Ramadan tahun dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pendengar siang 905 FM dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah, demikian opening kita, pemaparan dari narasumber kita. Tetaplah bersemangat di 10 hari akhir, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah. Baik pendengar siang yang dirahmati Allah, Anda nanti bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895 32775775. Kita lihat sejenak, satu tembang akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda. Terus
Baik pendengar siang, Assalamualaikum dan juga pemirsa TV Ampel Delta yang dirahmati Allah, kembali di bingkai program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, ini nampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita ini Gus. Ada Mas Faisal yang ada di pesantren ini Gus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini tadi pada saat tarawih mendengar ceramah kitab Durratun Nasihin yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah tarawih. Nah ini kan disampaikan bahwa hadisnya ini maudhu atau palsu karena pengarangnya bertemu Nabi lewat mimpi. Apakah benar seperti itu? Nah, ini yang pertama Gus. Kemudian yang kedua, bacaan niat puasa itu yang benar ini Ramadana atau Ramadhani? Gimana dulu Gus? Moga Gus. Yang pertama Mas Faisal, secara tuntunan tentang dibenarkan atau tidak seseorang mimpi bertemu Nabi ini dibetulkan. Orang yang bermimpi bertemu Nabi ini banyak dialami para sufi-sufi sampai mendapatkan wirid toreko. Jadi Nabi ini masih memberikan pelajaran pendidikan kepada umatnya. Setelah Nabi meninggal, beliau lewat mimpi ini ada istilah yang bohong. Tapi ada pembelajaran ketika Nabi masih hidup. Hanya yang setelah diajarkan Nabi setelah Nabi meninggal, ini namanya wirid. Tapi kalau saat Nabi masih hidup dengan zikir, karena wirid ini khusus pemberian Nabi secara khusus. Ya, nah untuk masalah hadis ini maudhu apa tidak, memang di dalam kitab Durratun Nasihin ini hadis-hadis ini tidak disebutkan sanadnya. Tapi apakah tidak terlalu sombong kalau kita menyatakan kalau sekedar dapat hadis dari mimpi itu tidak bisa dibenarkan? Imam Ghazali, kita melihat satu contoh, kitab Ihya Ulumuddin yang ada 4 jilid, itu semua ulama kontroversi membahas tentang keabsahan hadis, karena hadis-hadis yang dibawa ini rata-rata hadis maudhu. Nah, Imam Al-Ghazali ini semuanya mendapatkan hadis dari orang-orang yang mungkin sanadnya kurang, tapi ini sudah dikonfirmasi langsung oleh beliau kepada Rasulullah. Terbukti di zaman Imam Al-Ghazali setelah meninggal dunia, ini banyak kitab ini yang mengecam, sampai ada yang membakar. Sampai suatu ketika Imam Al-Ghazali ini melapor kepada baginda Nabi, seseorang yang membenci kitab karena di situ menyatakan hadis-hadis ini mau.
Nah, sampai dihadapkan kepada Nabi, kitab ini dilihat sama Nabi, semuanya hadisnya betul, dan ini yang diajarkan Rasul. Akhirnya si Syekh Al-Kharzami ini dihukum cambuk oleh Rasul di hadapan 4 sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, sampai Sayyidina Abu Bakar ini yang mencegah. Hal itu setelah terbangun dari tidurnya, Syekh Al-Kharzami ini ternyata cambukan Rasul ini membekas di dalam tubuh. Ini kebenaran. Dan banyak toreko-toreko yang dapat wirid dari baginda Nabi, baik itu secara yakdo atau kalau dilihat dari secara hukum, hadis doif itu bisa dipakai untuk fadhailul amal. Meskipun tidak bisa dipakai untuk menetapkan suatu hukum, karena ini memang diperlukan hadis yang betul-betul valid, tidak sahih, meskipun minimal hadis hasan, minimal. Ini yang sanadnya, karena banyak kriteria, harus sanad, harus sambung sampai Rasul, kemudian si perawi ini harus sikoh, harus apal kuat, hafalannya kuat, dan harus warok dan lain sebagainya. Namun kita beruntung ada seorang ulama yang mau merangkum hadis-hadis yang didapat mungkin lewat mimpi, atau ini satu anugerah, tidak sembarang orang diberikan pengetahuan seperti ini sampai menulis satu kitab yang ngomong maudhu, nggak mau pakai hadis ini aja belum tentu bisa menulis kitab. Jadi memang dalam kitab Durratun Nasihin ini memang ulama mengalami perbedaan pendapat terkait dengan hadis-hadis yang dibawakan itu, sama dengan yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Namun meskipun hadis niku dhaif, sanadnya mungkin maudhu, tapi kalau dilihat dari isinya semuanya mungkin kalau menurut saya matannya itu sahih. Karena juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang hasan, yang sahih, yang dhaif sekalipun. Mungkin karena tidak memenuhi kriteria inilah dalam sanad, dalam perawi, mungkin yang membuat hadis ini dianggap mereka-mereka yang hanya secara sombongnya hanya memakai hadis sahih, hadis hasan, meskipun digunakan untuk sekedar menunjukkan keutamaan amaliyah, tidak mau harus memakai hadis ini terlalu melip, sampai mengatakan ini hadisnya palsu buatan sendiri. Padahal harusnya kita melihat siapa yang menulis. Jangankan seperti itu, di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Wasiatul Mustafa itu banyak kitab yang tidak menyebutkan sanad. Itu yang menulis kita lihat siapa, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau terkenal wali kutub di zamannya. Dia murid dari Syekh Ali Al-Khawas. Sangat alim, sangat zuhud. Beliau banyak menulis kitab-kitab. Tapi mereka tidak mempermasalahkan selama itu untuk fadhailul amal. Jadi tidak masalah kita pakai untuk memang tidak. Kalau hadis-hadis tarawih ini kan memang fadilahnya seperti itu, dan itu memang sesuai dengan keutamaan Ramadan. Kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, Ramadan itu bulan yang istimewa, perumpamaan Ramadan atas bulan seperti Allah dengan makhluk itu ditunjang hadis-hadis lain yang sahih, doa mustajab, tidurnya orang puasa dan sebagainya. Ini saking mulianya, istimewanya bulan Ramadan. Dan itu dibenarkan meskipun lewat mimpi. Kita percaya Nabi itu tidak mati, bisa menemui umatnya secara yakdo maupun secara ada secara jasad. Bukan hanya rohnya tapi secara jasad. Nah, termasuk toreko
Ahmadiyatil Muhammadiyatil Tijaniyah. Ini beliau si Ahmad Tijani mendapat langsung dari Rasul secara yakto. Dan ini satu-satunya toreko yang sanatnya barzakhiyah, dari alam barzah. Kalau semua toreko ini dari wali, dari sahabat, dari Rasul, terkecuali toreko Tijani. Karena makanya sejauh apapun garisnya, tapi tetap dekat karena langsung dari Rasul. Kita tahu Syekh Tijani kelahiran tahun 1150 Hijriah. Beliau wafat tahun 1200, sangat jauh dari setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, sangat jauh. Tapi karena mereka dapat dari sahabat, dari tabiin, sahabat sampai Rasulullah, ini terlalu jauh. Kalau Syekh Tijani langsung dapat dari, dan itu dibenarkan. Ini dan Syekh Tijani mendapatkan yakdotan lama-naman secara sadar, bukan lewat mimpi. Ini tidak ada yang menyangkal orang bisa bertemu Nabi lewat mimpi, itu semuanya membenarkan. Ya, meski termasuk tadi seperti yang dikatakan Mas Faisal lewat sidak yang ceramah tadi, itu hadisnya lewat mimpi. Kita harus melihat siapa yang bermimpi itu ya. Kita jangan asal memutus ini tidak benar. Kita harus melihat siapa yang berbicara, siapa yang bisa. Jadi tidak masalah Mas Faisal kalau untuk sekedar digunakan sebagai motivasi kita untuk beramal. Dan yang kedua tentang soal bacaan yang tepat ini, Syahri Ramadhani apa Ramadhana hadisanati. Nah, ini secara kaidah hukum, grammar bahasa Arab, ilmu nahwu. Nah, Ramadan ini termasuk isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang akhirnya tidak boleh ditanwin. Nah, penyebab lafaz itu tidak boleh ditanwin ini namanya ilat. Nah, ilat yang menjadi penghalang ini karena ini satu nama. Yang kedua karena di belakangnya ada tambahan alif nun. Jadi semua yang dipakai nama terus di belakangnya ada alif nun tidak boleh ditanwin. Sulaimanu, Salmanu, Usmanu, itu termasuk Ramadhanu, nggak boleh Ramadhanun. Ini isim ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin akhirnya. Lah, di dalam i'rab isim ghairu munsharif itu ketika dibaca jer itu alamatnya fathah. Nah, kalau dia dimudhofkan isim ghairu munsharif, maka dia di alamat jernya menjadi kasroh. Nah, ini alamat jer itu ada 3. Ada kasroh, ya fathah. Kasroh ini untuk isim ghairu munsharif, baik isim mufrad atau jamak taksir. Asal tidak dimudhofkan pada lafaz yang lain. Tapi kalau dimudhofkan alamatnya menjadi kasroh. Nah, jadi tempatnya begini, ini yang benar secara grammar. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu yang tepat secara tatanan hukum bahasa Arab. Ini ejaan yang benar. Grammarnya. Jadi tapi karena sudah berjalan seolah-olah benar padahal salah. Itu secara kalau kena ahli nahwu salah itu. Tapi karena ketidaktahuan kadang dealing nong ngamuk iki wis mbah-mbahku biyen repot iki. Dalile koyo sementra wis 23 itu 7 menit itu mbah-mbahku ngene. Ini syarat terus lho. Nek gak bener ya mosok kate diterusno. Mungkin sampean juga gak mungkin mbah sampean. Gak mungkin orang dulu. Karena kebodohan. Nah, kita yang sudah tahu ya kita perbaiki. Jadi begitu Mas Faisal untuk masalah pelafalan yang benar secara grammarnya atau tata bahasanya itu
secara nahwunya itu adalah Ramadan ya, karena dimudofkan. Kalau seandainya dia tidak mudhof maka dia di fathah. Alamat ini. Kalau sampai membaca fi syahri nawa itu saumagodin an ada fardhi syahri Ramadana hadis sanata. Nah, itu baru di sini Ramadan ini badal dari hadis syahri ini badal syek min syek atau kul min kul. Hadis sana menjadi dorob. Tapi kalau membaca dimudofkan hadis sanati ini mudhof Ramadan ya ing dalem ulan Ramadan tahun niki. Ini mudhof, secara kalimat sudah mudhof. Maka isim ghairul munsharif itu jika dimudhofkan pada lafaz yang lain, tanda jernya bukan fathah, tapi ditandai kasrah Ramadhani. Ya. Oke, ini kembali lagi ke ini Gus, agar kita sama-sama paham Gus tentang yaqodoh. Sebenarnya yaqodoh sendiri itu bagaimana? Yang ini ya sadar ya. Bukan mimpi, lawan daripada manam itu mimpi ya, tidur. Tapi kalau yaqodoh ini sadar. Apa memungkinkan itu bisa yaqodoh? Bisa, Nabi menemui siapa saja, bukan roh, jasad beserta jasadnya. Ini dan mungkin semua orang-orang yang baik. Kita harus mengakui Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita juga dapat anugerah itu. Nah, ini yang harus kita cita-citakan. Jangan pengen kaya, pengen istri 2, istri cantik, jangan. Karena dalam Maulid Diba itu man ra'a wajhaka ya siapa yang dalam hidup ini melihat bertemu dengan Rasul ya saat pasti hidupnya akan bahagia. Nah, untuk bisa bertemu mungkin para ulama yang pernah bertemu memberikan satu pengarahan, satu pelajaran. Man arada ru'yatan Nabi sallallahu alaihi dunya falyuhibbu hubban syadidan. Siapapun yang ingin melihat Rasul, bertemu Rasul saat di dunia, falyuhibbu hubban syadidan. Cintailah dia dengan sekonyong-konyong 1000%. Gimana cinta 1000%? Wa min alamatil hubbi syadidi ala nabi al-ita'atu bi sunnati as-saniyah wal iksaru bisolati alaih. Di antara bukti kecintaan yang sangat kepada beliau adalah mengikuti sunnah beliau dan berbanyak membaca selawat. Insya Allah orang dikatakan telah banyak membaca selawat kalau sudah bertemu dengan Rasul. Sebanyak apapun yang kita baca tapi belum bertemu Rasul, maka dia belum dikatakan orang yang banyak membaca selawat. Walaupun itu lewat mimpi. Loh iya, ketemu Rasul lewat mimpi ada lewat yaqodoh. Kalau yaqodoh ini istimewa. Nah, ini istimewa, membedakan aja. Masya Allah. Baik begitu Mas Faisal yang ada di pesantren, yang mudah-mudahan ya pendengar setia dimanapun berada, kita juga nantinya mendapatkan anugerah dari Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Baik Gus, ini kemudian yang kedua ini Gus, ada dari Mbak Inge yang ada di mana Mbak Inge ini ya? Ada di mana itu? Ujung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ina, terima kasih masih ikut nongkrong bincang malam Ramadan. Jadi semoga Gus Zainul dan Ustaz Salamnya selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maaf, ini mau tanya Gus, wah ini dimaafkan Gus ini. Selalu. Bagaimana Gus dengan seorang wanita yang sedang datang bulan Gus di 10 hari yang terakhir supaya bisa juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Monggo Gus. Iya, ya tetap berzikir, banyak berzikir. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan berbagai macam ibadah amal soleh, bukan hanya sholat. Kalau sholat jelas tidak bisa. Nah itu dengan berzikir, baca Quran pun juga nggak bisa. Itikaf tidak bisa juga. Nah itikaf ya ada pendapat yang boleh, ada yang tidak, selama aman dari mengotori masjid.
Kalau itikaf ini jelas tidak boleh, tapi kalau untuk menuntut ilmu ada ulama yang membolehkan. Karena perlu. Nah, jadi cukup itikaf di rumah, tapi bukan namanya itikaf. Nah, perbanyak berzikir, banyak berdoa, ya perbanyak berbuat amal kebajikan-kebajikan yang lain. Yang terpenting kita ini malam harinya kita hidupkan untuk ibadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya. Apapun bentuknya, entah itu memberi buka puasa, entah itu membantu orang dicuti sikile, awak sing greges. Ini Mas Oncem ya sama. Kalau begitu Mbak Inge, tidak ada tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Justru ketika wanita itu berhalangan, maka yang dianjurkan banyak berzikir, karena kondisi pertahanannya lemah. Sebagai benteng dia selamat dari godaan gangguan apa sih? Nah, sekarang setan lagi dicancang, aman. Mumpung nggak ada. Biasanya orang kalau datang bulan wanita ini kan lemes ya. Makanya agak berat untuk berpuasa. Sekarang kan pengganggunya sudah, mudah-mudahan tetap semangat, jangan kendor. Nah ini Gus, untuk mempertegas juga Gus, ini kan ada yang berasumsi Gus, akan-akan Allah ini tidak adil, orang pria tidak dikasih datang bulan, kita wanita dikasih datang bulan, sehingga kita tidak bisa maksimal untuk ibadah. Ini gimana Gus ini? Kan semuanya baik. Itu sesuai kodratnya masing-masing. Allah menciptakan dengan struktur kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kenapa wanita diberi? Karena memang struktur tubuhnya seperti itu, untuk mendukung semuanya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pengen jadi wanita, wanita kan ada kandung rahimnya, malahnya beda. Jadi semuanya yang berbeda. Ini Allah yang lebih tahu. Semuanya baik. Memang namun ada sedikit perbedaan yang disebut dalam Al-Quran antara laki dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Segi kekuatan atau ala batin. Yang kedua bima anfaqu. Beban memberikan nafkah, perlindungan dan sebagainya ada di pundak. Jadi tidak boleh kemudian bersuudon pada Allah. Jadi ini juga termasuk anugerah juga Anugerah. Anugerah itu makanya ketika datang bulan itu Allah justru tebarkan pahala yang besar. Seperti pahala 40 orang mati syahid. Kalau dia di awal haidnya berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Itu jika di awal haidnya dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini biasa lagi ketekan ini sih karena padahal kan enak sampean. Yang lain sholat sampean libur. Kasih rukhsah. Kan nggak minta ini kodrat. Justru kalau Anda melawan takdir ini malah membahayakan. Malah itu kurang baik dengan Tuhan. Itu siklus sudah. Nah itu yang lebih baik. Masya Allah. Baik, baiknya terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh Gus Zainal tadi sudah jelas dan gamblang. Kesempatan untuk beribadah apapun bentuknya bisa dilakukan oleh setiap wanita yang saat ini juga datang bulan untuk meraih Lailatul Qadar. Baik Gus, sebelum kita lanjut yang cukup menarik bincang kita di pagi hari ini Gus, kita lihat sejenak satu kembang akan kita hadirkan untuk pendengar siang di manapun berada. Pendengar siang tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Pemerintah Suara Syari Senam Anda.
Baik pendengar setia 90,5 FM dan juga pemirsa tidak Belinda yang dirahmati Allah, kembali di bingkai program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik Gus, ini kembali ada yang sudah bergabung ini Gus. Ada Mas Wasono yang ada di Kaliwaron ini Gus. Oh iya, Bapak Raden Wasono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ya di sana. Makasih sudah mampir. Ini izin bertanya Gus, bukan bertanya ya, ini minta kiat-kiatnya bagaimana agar kita menjadi orang yang bersabar ini Gus. Monggo Gus. Ya, yang pertama supaya sabar kemarin kan sudah dibahas. Ya kita ingat pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bersabar. Sabar itu begini, bukan sabar. Tidak, sabar itu ada 3. Sabar menghadapi ujian, tidak mengadukan ujian kepada makhluk. Yang kedua, sabar mengerjakan perintah. Wajib itu saya menjaga. Yang ketiga, sabar itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu sabar 3 bagian ini. Jangan sabar hanya di mulut, tapi kita tidak mempraktekkan. Untuk bisa sabar, kamu harus ingat, orang yang bersabar itu orang yang dicintai Allah. Orang yang dijanjikan Allah diberikan ampunan dosa, diberikan ganti yang lebih baik, dan akan terus mendapatkan petunjuk dari Allah. Untuk bisa sabar, sampean harus memahami ujian itu sifatnya sementara. Nanti ada akhirnya. Untuk bisa sabar, kamu harus memahami setiap ujian yang diberikan Allah itu sesuai batas kemampuan kita, tidak akan lebih. Dan bagaimana untuk bisa sabar? Kita harus melihat Allah. Siapa Allah? Dia zat yang maha tahu, dia zat yang maha bijaksana, dia zat yang maha pengasih dan penyayang. Kita harus tetap berhusnudzon. Hati kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, terus yang kelima, kita harus tahu orang yang tidak sabar atas ujian Allah diancam oleh Allah. Bukan hanya berdosa, tapi diancam akan disiksa, diusir dari bumi dan dicurus dari Tuhan selain. Itu ada satu hadis qudsi, man lam yarallahu biqada'i walam yasbir bi bala'i walam yashkur na'ma'i fal yakhruj min baini ardi was sama'i fal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak ridho dengan putusanku, tidak sabar dengan ujianku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari kolong langit bumiku dan carilah Tuhan selain. Nah, ini ancaman-ancaman yang sangat keras, sampai diusir dari langit bumi. Mau pindah kemana? Kamu mau ke Kaliwaron, itu juga buminya Allah. Mau pindah ke Keromengan, itu juga buminya Allah. Mau ke Rangka aja, buminya Allah. Ke Kapas Baru mengungsi sana, buminya Allah. Di mana saja ini ancaman keras. Kita diusir dari langit bumi, mau kemana? Yang kedua, kita disuruh cari Tuhan selain. Ini artinya Allah itu maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Kamu tinggal mengikuti arahan. Kalau diuji ya sabar itu tidak perlu mengadu ke makhluk. Jangan sampai sembrono mengerjakan perintah, apalagi sampai berbuat dosa. Sampai muni sabar tapi wajib ditinggal. Muni sabar yang don kasih sabar tapi jek ngelakoni haram. Ini nggak sabar. Orang ini terkadang ya yang ditanyakan dia sendiri tidak paham gitu. Mudah-mudahan kiat-kiatnya bisa sabar. Ya ya wajib itu dijaga. Terus haram dijauhi. Dan yang ketiga, kita jangan mengadu ke makhluk. Kalaupun kita tidak kuat, ya mengadulah kepada Allah. Sampaikan, ya Allah. Ya Allah, saya dapat masalah ini, ya Allah. Engkau yang menaruh masalah, engkau pula yang engkau yang mengawali, engkau pula yang mengakhiri. Kayak lagu aja.
Itulah. Begitu Mas Ono ya. Dan untuk pendengar Sia yang sudah ikutan bergabung namun belum bisa disampaikan di pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas di pinggir program Bincang Ramadan edisi esok hari. Dan karena memang kita sudah berada di menit yang ke-30 nih Gus, lepas dari pukul 1, sebelum kita mohon pamit undur diri, monggo Gus untuk closing statement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pemerhati TV Ampel Denta dimanapun Anda berada. Saat ini kita berada di puncak dari rangkaian prosesi ibadah di bulan Ramadan, yakni 10 hari yang terakhir. Dan tentu saja amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya, nilainya lebih daripada di hari-hari selain 10 hari yang terakhir. Ini harus kita camkan. Sampai ada satu hadis, Allah membebaskan budak setiap malam di malam-malam Ramadan 600.000, terkecuali di malam yang di situ ada Lailatul Qadar. Allah membebaskan semua jumlahnya budak-budak, dijadikan satu sejak awal Ramadan sampai itu dimerdekakan saat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini banyak terjadi di 10 hari yang terakhir. Maka ini yang membuat 10 hari terakhir ini istimewa. Dan yang kedua, 10 hari yang terakhir ini menjadi istimewa karena Nabi sendiri memberikan teladan. Sejak Ramadan itu dijadikan istimewa oleh perintah puasa, 9 kali Nabi mendapati Ramadan di 10 hari yang terakhir. Karena Rasulullah SAW ya idza dakhala alai al-asr awakhir syadda mi'zara wa akhya lailah wa aiqadha ahla. Nabi itu ketika masuk 10 hari yang terakhir, ikat pinggangnya dikencangkan, alias nggak pernah dibuka untuk ang-ing-ong. Yang kedua, bukan hanya dirinya yang berangkat, tapi keluarganya pun diajak. Yang ketiga, wa akhya laila, sepanjang malam dihidupkan. Ini kita tahu Rasulullah ini adalah manusia yang diberikan pengetahuan yang luar biasa oleh. Jadi beliau adalah manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu, yang paling utama di atas semua makhluk. Ini sudah dibuktikan oleh Rasul, ditunjukkan. Karena itu kita sebagai umatnya, tadi kalau ingin bertemu, ingin melihat Nabi, cintailah Nabi dengan 1000% cinta. Dengan cara apa? Kita contoh, kita teladani sepak terjang beliau. Dan yang kedua, jangan lupa berbanyak berselawat. Jadi menghidupkan 10 hari malam terakhir dengan ibadah amaliyah yang maksimal ini adalah kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Dan jangan lupa di akhir Ramadan berbanyak berselawat. Nah, ini adalah bulan semua ampunan ditaruhkan di sini, sampai di situ dijanjikan terbebas dari api neraka. Saya ingin selamat dari ini saatnya. Tinggal 7 hari, 8 hari. Ya, mudah-mudahan mampu kita maksimalkan, kita ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai, saya ingatkan, biasanya satu, fisik memang sudah mengalami kedodoran, tapi itu jangan menjadi alasan kita bisa motivasi diri kita sendiri. Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan kita yang terakhir. Belum tentu kita bertemu Ramadan berikutnya. Dan kita motivasi diri kita. Ini fadilahnya luar biasa. Terus jangan pernah merasa sudah banyak amal kita. Di awal pertengahan justru semuanya tidak ada apa-apanya. Kalau kita tahu keistimewaan yang diletakkan Allah di 10 hari yang dan yang ketiga saya ingatkan, jangan sibuk persiapan hari raya. Siapa yang menyuruh saya hari raya baru mendekati hari raya? Sejak dari dulu kemarin sudah siap.
Dan kita nggak perlu bingung untuk pakaian baru, makan. Sudah sekarang sudah serba jadi. Tinggal apa sekarang itu Shopee itu ya tinggal kirim beres ya. Sudah, ini yang terpenting ya kita jangan sampai melewatkan setiap menit, setiap jam, setiap malam, hari-hari sebenarnya ini tinggal tersisa 7 hari, 8 hari. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, kekuatan, dan Allah hindarkan halangan-halangan yang berarti yang bisa menghalangi kita untuk bisa menghidupkan malam-malam sepanjang 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa TV yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Gus atas pencerahan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua pendengar dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita supaya bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas pendengar yang sudah ikutan bergabung dan juga teman-teman dari Santri Keliling dan juga teman-teman dari SMK Dr. Sutomo yang sudah ikutan melaksanakan tugas demi suksesnya acara di malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Akhirnya salam mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga diri baik-baik. Insya Allah jumpa kembali esok hari di bingkai program yang sama Bincang Ramadan. Dan nanti Anda bisa ikutan bergabung bersama Mas Adi di bingkai program sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.